Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yaum yaumul arbi'a 22 Muharram 1445 Hijriah. Masih kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan Al-Akhbar As-Sahihah fi Sifati Ru'yatillah, kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam pembahasan sifat melihat Allah di hari kiamat. Dan kita masuk kepada bab yang ke-6, di mana bab yang ke-6 telah kita masuki di pelajaran yang lalu, bab bahwa kaum muslimin dan orang-orang munafik akan melihat Allah di al-barzah, di arasatil qiyamah, kepada saqihi, kepada betisnya Allah Jalla wa'ala. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi matan dari hadis Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah, qala al-imam al-Bukhari qala al-mu'allif hafizahullah, al-bab as-sadis, al-mu'minun wal munafiqun yarawna rabbahum fi arasatil qiyamah ila saqihi azza wa jalla. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Adam bin Abi Iyas, hadatsana Laits an Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yakshifu rabbuna an saqihi fayasilu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin fayaqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fayadhabu liyasjuda faya'udu dhahrahu tabaqan wahidan. Bismillah. Al-haditsu tsani, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, hakada rahimahullah adi, ma fi muskilah. Qala al-hakim rahimahullah fil mustadrak, akhbarani Abu Ja'far Muhammad bin Duhaim Asy-Syaibani bil Kufah min asli kitabihi. Haddatsana Ahmad bin Hazim ibni Abi Ghurazah Al-Ghifari. Haddatsana Malik ibnu Ismail An-Nahdi. Haddatsana Abdus Salam ibnu Harbin. Haddatsana Yazid ibnu Abdurrahman Abu Khalid Ad-Dalani. Haddatsana Al-Minhal ibni Amr an Abi Ubaidah an Masruq an Abdullah ibni Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah fayunadi munadin ya ayyuhan nas alam taradau min rabbikum alladhi khalaqakum wa sawwarakum wa razaqakum an yuwalliya kullu insanin ma kana ya'budu fid dunya wa yatawalla alaysa dalika adlun min rabbikum qalu bala qala fayantaliqu kullu insanin minkum ila ma kana yatawalla fid dunya wa yumatsalu lahu ma kanu ya'buduna fid dunya wa qala yumathilu liman kana ya'budu Isa syaitanu Isa wa yumathilu liman kana ya'budu Uzairan syaitanu Uzairin hatta yumathilu lahum asyajaru wal-udu wal-hajaru wa yabqa ahlul Islam juthuman fayaqulu lahum malakum la tantaliquna kama in talaqan nasu fayaquluna inna lana rabban ma ra'ainahu ba'du qala fayaqulu fabima ta'rifuna rabbakum in ra'aitumuhu qalu bainana wa bainahu alamat in ra'ainahu arafna. Qala wa ma hiya qalu as-saq.
fayukshafu an saqin. Qala fayahni kullu man kana li dhahrin tabbaqa sajidan wa yabqa qaumun duhuruhum kasiyasi al-baqari yuriduna sujuda fala yastati'un. Taban hadal hadis nuktah-nuktah bimakna hunaka ba'dal alfat tarakahu al-muallif qul ala aw li gharadin ala wajhi dalalah faqat wa amal hadis tawil kama marra ma'ana fi al-babil awal. Fal Imam Al-Hakim barakallahu fikum huna Imam Al-Hakim An-Naisaburi Abu Abdullah Ibnul Bay' wa huwa Muhammad ibn Abdullah Al-Imam Al-Hafidh. Wa min suyukhihi Imam Ad-Daruqutni wa kadhalika Imam Ibnu Hibban wa min talamidihi aidha Imam Ad-Daruqutni. Kaif hada? Hakada ba'dul ulama yastafiduna ba'duhum min ba'din. Fadukira ala anna Ad-Daruqutni min syaikhihi lianna Imam Al-Hakim yastafid min Imam Ad-Daruqutni. Faqala hada syaikhi wa Imam Ad-Daruqutni yastafid minhu. Faqala wa ana aidha astafid minhu idan ana tilmiduhu aidha. Fahakada al-ulama ya'rifuna qadra nafsihi bi annahum minal bashar du'afa fa idan lam yaqtamil illa bi ba'dihim. Maka mereka menyadari bahwa manusia tidak sempurna. Maka mereka mengambil ilmu dari berbagai yang lainnya dan mereka tidak kufur nikmah. Maka disebutkan Ad-Daruqutni imam yang agung dari guruku adalah Imam Al-Hakim. Maka dinisbatkan oleh para ulama dari muridnya Imam Ad-Daruqutni. Dan berkata Imam Al-Hakim, aku mengambil faedah dari Imam Ad-Daruqutni. Maka disebutkan juga dari muridnya dan dari syekhnya. Maka Imam Ad-Daruqutni huwa min syuyukhihi wa min talamidihi. Sehingga disebutkan Imam Ad-Daruqutni adalah murid dari Imam Al-Hakim dan guru dari Imam Al-Hakim. Maka inilah dari para ulama di zaman dulu. Tidak malu untuk menisbatkan saya sebagai murid fulan. Saya sebagai murid dari Ustadz fulan atau mengambil faidah dari Ustadz fulan. Dan begitu pun dari muridnya yang masyhur adalah Abu Bakar Al-Baihaqi. Maka Imam Al-Baihaqi dari murid Imam Al-Hakim. Dan juga Abu Dar Al-Harawi yang menulis kitab Dhammul Kalam dari ulama ahli sunnah. Adapun derajat dia maka dia di atas derajat dari as-siqah. Dan dari ucapan para ulama seperti berkata Sa'id ibnu Ali ataupun berkata Ibnu Thahir, Sa'altu Sa'ad ibni Ali al-Hafidh an arba'ah ta'asaru ayyuhum ahfad. Aku menanyakan Sa'ad ibnu Ali, seorang alim di zamannya, tentang 4 ulama yang hidup satu zaman. Tentang Ad-Daruqutni, Abdul Ghani, Ibnu Mandah, dan Al-Hakim. Maka keempat ulama ini hidup di zaman yang satu. Maka di sini kita mengetahui Imam Al-Hakim dengan Imam Ad-Daruqutni satu zaman. Dan kenapa Imam Ad-Daruqutni disebutkan muridnya Imam Al-Hakim dan kadang gurunya Imam Al-Hakim?
menunjukkan kedua imam ini saling mengambil faidah dan saling menyebutkan bahwa keduanya adalah gurunya. Maka berkata, amma Daruqutni fa'alamuhum bil ilal. Maka Imam Ad-Daruqutni disebutkan oleh Sa'ad ibn Ali, dia jagoannya dari 4 itu di ilalil hadis. Penyakit hadis, Imam Daruqutni jabalnya. Dia bukit dan gunungnya. Wa amma Abdul Ghani fa'alamuhum bil ansab. Maka Abdul Ghani pengetahuan tentang an-nasab. An-Naisaburi, nasabnya kepada siapa dan sebagainya. Wa amma Ibnu Mandah fa'aktsaruhum hadisan ma'a ma'rifati tammah. Maka Imam Ibnu Mandah juga dari ulama ahli hadis di zamannya, dia adalah paling banyak hafalan hadisnya. Wa amma al-Hakim fa ahsanuhum tasnifan. Adapun Imam Al-Hakim, maka dia sangat baik dari susunan penulisan kitab. Maka oleh sebab itu Imam Al-Hakim banyak karyanya. Di antaranya karya di dalam ilmu hadis, Ma'rifatu Ulumil Hadis, menjelaskan tentang bab-bab ilmu hadis dan bermanfaat. Dan juga di antaranya kitab Al-Mustadrak yang kita baca sekarang. Maka bagaimana Allah menjadikan manusia di zamannya bermanfaat untuk agama ini. Maka Imam Ad-Daruqutni ma'ruf dengan hafalannya. Dia Jabal Ilal di zamannya seperti Abu Hatim, Abu Zur'ah, seperti Imam Al-Bukhari itu sendiri, dan seperti Ali ibn al-Madini. Jika ditanya hadis ini mahaluh, hadis ini dhaif, dikarenakan yang rajih dia mursal, datang riwayat yang muttasil tetapi dhaif dan disebutkan penyakit-penyakitnya. Maka itulah Imam Ad-Daruqutni di zaman 4 ini. Dan Imam Al-Hakim tidak sampai derajat seperti itu, namun dia menulis kitab dan karya-karyanya banyak dan sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka semua orang sibuk dengan majal yang ada, yang Allah mudahkan. Seperti alhamdulillah dakwah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang dimudahkan untuk mempunyai pondok pesantren, ada yang sampai sekarang Allah tidak mudahkan mempunyai pondok pesantren, atau disibukkan dengan menulis kitab, atau disibukkan dengan apa saja yang jelas memberikan faidah dan manfaat kepada kaum muslimin. Kemudian meriwayatkan dari gurunya, akhbarani Abu Ja'far Muhammad ibn Duhaim Asy-Syaibani. Maka dia adalah Muhammad ibn Ali ibn Duhaim Al-Kufi. Dan dia adalah rawi yang thiqah. Musnadul Kufah fi zamanihi, kata Imam Adz-Dzahabi. Berkata Al-Hakim meriwayatkan dari Ahmad ibn Hazim Ibnu Abi Gorazah Al-Ghifari. Maka dia Al-Kufi Al-Ghifari, disebutkan oleh Ibnu Hibban mutkinul hadis. Awakana mutkinan, dia adalah orang yang mutkin hafalannya, maka ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Malik ibnu Ismail An-Nahdi, dan dia adalah Abu Ghassan An-Nahdi Al-Kufi, di tabaqah yang ke-9 dari Sigor Itba At-Tabi'in. Maka dia hidup, An-Nahdi ini, Malik ibnu Ismail, di zaman Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani, dan juga di zaman Abu Daud At-Tayalisi, dan di zaman Imam Asy-Syafi'i dan Abu Asim An-Nabil, Dhahak ibnu Makhlad dan Yazid ibnu Harun. Dan meriwayatkan dari Abdus Salam ibnu Harbin. Dan Abdus Salam di sini huwa An-Nahdi aidha Al-Kufi, sama-sama dari Kufah. Dan dia di tabaqah yang ke-8, dan tabaqah yang ke-8 di atas sedikit dari tabaqah ke-9. Maknanya dia dari kelompok itba'ut tabi'in yang pertengahan. Maka dia hidup di zaman Sufyan ibnu Uyainah dan Ibrahim ibnu Ulayyah,
dan Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Salamah dan Abdullah ibnu